ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah di siang yang penuh berkah ini kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat fardu Jum'ah yang insya Allah kita akan laksanakan secara berjamaah. Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala rangkaian ibadah yang kita lakukan terutama di siang hari ini, baik sosial maupun ritual, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita limpah curahkan selalu bagi umat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang selalu menjunjung tinggi ajaran beliau. Kita jadikan qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelak nanti di yaumil mahsyar kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita berada di ujung tahun 2024 yang mana banyak di antara kaum muslimin tentu dalam hal ini kita bisa menyikapi walaupun dengan adanya pergantian tahun masing tersebut bukanlah tahun baru kita, dan banyak di antara saudara kita yang dalam hal ini euforia dengan melakukan hal yang terkadang terbentur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak salahnya Al-Fakir akan membahas seputar kita selaku muslim dengan adanya pergantian tahun Masehi, sikap apa kita ambil. Masyaallah muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 sikap mohon maaf yang perlu kita jalankan dengan adanya pergantian tahun Masehi. Yang pertama adalah muhafadhatun nafsi, menjaga diri kita. Yang kedua muhasabatun nafsi, introspeksi diri kita. Yang ketiga adalah mutahharatun nafsi, mencucikan diri kita dari al-akhlaqul madmumah untuk menuju al-akhlaqul mahmudah, dari etika yang tercela kepada etika yang terpuji. Yang keempatnya adalah mutaghayyirun nafsi, merubah mindset kita, pola hidup kita, keuangan kita, aktivitas kita dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya pergantian Masehi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara 4 sikap tersebut ada korelasinya.
tertuang di dalam kitab Nashihul Ibad bab keempat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Redaksinya adalah sebagai berikut: Auhallahu ila Daud alaihissalam innal aqilal hakima ay kamilal ilmi la yaqdu min arba'ati sa'atin ay yaqsimuha. Yang artinya bahwasanya orang yang memiliki akal yang sempurna tentu dia berusaha untuk membagi dalam kurun waktu 24 jam tersebut menjadi 4 jam. Dan kita tahu hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, bahwasanya ada 3 hal yang merupakan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah masalah rezeki kita. Yang kedua masalah umur kita. Yang ketiga adalah masalah ilmu kita. Oleh karenanya apabila kita amalkan, kita realisasikan daripada wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, tentu dalam hal ini sangat efektif dan sangat efisien sekali. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, yang tadi Al-Fakir sampaikan bahwasanya dengan adanya pergantian tahun Masehi tersebut, sikap kita pertama adalah muhafadhatun nafsi, menjaga diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Oleh karena ahli tafsir mengartikan yang disebut dengan qu anfusakum ay bi qiraatil Qur'an, dengan banyak membaca Al-Qur'an. Oleh karenanya korelasinya dengan kitab Nashihul Ibad tersebut, bahwasanya apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam, yang pertama adalah sa'atun yunaji rabbahu. 1 jam pertama digunakan oleh Nabi Daud dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk munajatnya? Bidzikrihi, dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya baginda kita Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita bentuk zikir-zikir yang dilakukan melalui lisankah ataupun zikir yang dilakukan secara hati, yang telah dituangkan oleh para ulama. Zikir pagi, zikir siang, zikir sore, dan zikir malam dan sebagainya. Hendaklah kita berbanyak untuk beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tilawati kalamihi, dan hendaknya kita memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran apa sebagai syafi, iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah kalian Al-Quran, karena suatu saat Al-Quran akan menjadikan penolong buat kalian semua di hari kiamat. Dan Al-Quran sebagai sifatus sudur, sebagai obat daripada hati kita. Oleh karenanya banyak di antara saudara kita yang dalam kurun waktu lebih menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna ketimbang kita membaca Al-Quran. Hadis Nabi mengatakan, husnul islamil mar'i tarku ma la yadihi, yang artinya Islam yang bagus, Islam seseorang itu adalah tarku ma la yadihi, meninggalkan sesuatu yang tidak penting, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Itulah sosok seorang muslim yang dianggap baik pada Rasulullah SAW. Oleh karena Nabi dalam kesempatan ini untuk kita introspeksi diri, hendaklah kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Dan banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan kita selaku orang tua, bagaimana mungkin untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak kita? Kita selaku sendiri orang tua tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin ibu kita mengajarkan anak-anak untuk membaca Al-Quran sementara dia tidak bisa membaca Al-Quran? Dan ini tantangan buat kita selaku orang tua untuk ke depan, terutama anak-anak kita yang lebih cenderung menghabiskan waktunya untuk melihat HP. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Yang ketiganya adalah bentuk munajat Nabi Daud alaihissalam adalah wasikayatul hadi, mengadu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal ihwal hidupnya, baik dari sisi ekonomikah, rumah tanggakah, anak dan lain sebagainya, yang sampai sekarang ini belum bisa menginjakkan kakinya menuju masjid ataupun ke mushola ataupun madrasah, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan solusi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi akan janjinya. Sebaliknya, hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, seandainya kita mengeluh dengan permasalahan hidup kita, ekonomi kita, istri kita, rumah tangga kita dan lain sebagainya kepada manusia, yang kita dapat hanya sebatas kekecewaan, yang kita dapat hanya sebatas fitnah, yang kita dapat hanya sebatas gibah dan lain sebagainya. Tidak ada jalan keluar yang kita dapat apabila kita mengadu sesama manusia. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengeluh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti Allah akan memberikan jalan keluar buat kita. Bukankah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, dikala sujud terakhir, hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan waktu-waktu yang telah digariskan oleh para ulama. Disitulah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perihal hidup kita. Insya Allah, kalau kita jalankan apa yang telah dijalankan oleh para ulama dan para nabi, kita akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Kemudian sikap kita yang kedua adalah muhasabatun nafsi, introspeksi diri kita. Selama kurun waktu 14 bulan di tahun 2024 tersebut, itu pun juga ada korelasinya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Apa bentuknya? Sa'atun yuhasabun nafsah. Nabi Daud berusaha untuk introspeksi dirinya. Dengan cara seperti apa? Bi ayyatuba a'malahu wa harakati lailan wa nahar. Dia catat hal ihwal kegiatannya dalam kurun waktu sehari semalam. Tidak hanya sebatas ubudiyah sifatnya maliyah, tidak hanya sebatas ubudiyah sifatnya badaniyah, tetapi di antara tiga ibadah tersebut, yang pertama adalah ibadah maliyah, ibadah qalbiyah, dan ibadah badaniyah, dia berusaha untuk dicatat. Yang dalam hal ini kaitannya kepada hablum minallah dan hablum minannas. Ketika di akhir siang, Nabi Daud mencatat segala hidupnya. Kalau sekiranya ada yang sifatnya amaliyah yang ditinggalkan, maka di kala itu Nabi Daud meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di akhir malam, kalau seandainya di antara aktivitas rutinitas yang biasa dia lakukan tiba-tiba dia tinggalkan atau dia tidak kerjakan, maka di akhir malam tersebut Nabi Daud meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada diri kita, hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Mari untuk kita introspeksi diri kita, sejauh mana amal yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas kebaikan, tetapi juga kita berusaha untuk introspeksi masalah tentang keburukan kita. Kita seringkali mengkoreksi tentang aib orang, seringkali kita lebih mementingkan daripada kekurangan orang lain tanpa memikirkan daripada kekurangan aib yang pada diri kita. Itu yang terjadi pada manusia. Lebih senang memikirkan daripada kesalahan orang lain, lebih senang melihat daripada kekurangan orang lain dan lain sebagainya, sementara dia lupa akan aib celah yang ada pada dirinya, kekurangan yang pada dirinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Makanya dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa diri kalian, koreksi amaliyah kalian, koreksi tentang keburukan kalian sebelum kalian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Kemudian yang ketiga sikap kita adalah mutahharatun nafsi, mensucikan diri kita. Dengan cara seperti apa? Itu pun lagi-lagi koreksinya ada dalam wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sa'atun yamsi ila ikhwanihi alladzina yubiru bi uyubihi. Bahwasanya 3 jam berikutnya yang digunakan oleh Nabi Daud dalam rangka bersilaturahim. Tetapi bentuk silaturahim yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam apa? Alladzina yubiruna bi uyubihi. Dia berusaha untuk dikoreksi, minta nasihat, minta dipantau tentang kekurangan ataupun hal yang ada pada dirinya, supaya ke depannya tidak terulang kembali, minimal tidak terjadi kepada satu orang kembali. Tetapi hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, kita sebaliknya seringkali kita melakukan silaturahim kepada hadai tolak,
kepada kiai, kepada para ulama, bahkan kepada kerabat dekat. Apa yang ketika kita membeberkan tentang silaturahim kita, hanya sebatas pangkat kita yang beberkan, hanya sebatas kesuksesan yang kita ceritakan, hanya sebatas keberhasilan usaha kita yang kita ceritakan kepada saudara kita. Tetapi hadirin silaturahim rahimahullah, ini menyalahi daripada silaturahim yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Bentuk silaturahimnya dalam rangka minta kritik dan saran daripada saudaranya, agar ke depannya kesalahan yang ada pada dirinya, aib yang ada pada dirinya tidak terulang kembali. Hadirin salat Jumat rahimahullah. Kemudian yang terakhir, sikap kita adalah dengan adanya pergantian tahun 2024 menuju 2025 adalah mutaghayyir nafsi, merubah mindset hidup kita, merubah manajemen keuangan kita, aktivitas kita, rutinitas kita, dan sebagainya. Supaya apa? Dalam hal yang tadi di awal saya sampaikan, bahwasanya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait kepada waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini, mari kita sama-sama untuk kita jalankan 4 waktu yang digunakan, yang dijalankan oleh Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita kerjakan sangat efektif dan sangat efisien sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. 24 jam Allah menuntut kita. Dan itu pun juga tidak mungkin kita mengerjakan ibadah selama 24 jam. Oleh karena yang tadi Al-Fatih sampaikan, minimal kita hendak menggunakan, mengamalkan waktu apa yang telah dijalankan oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang tadi saya katakan, mutaghayyirun nafsi, merubah diri. Banyak di antara saudara-saudara kita di akhir zaman ini yang lebih mementingkan daripada yang namanya kuliner, hobi, kegemaran dan lain sebagainya, wisata dan lain sebagainya. Oleh karenanya redaksi daripada mutaghayyirun nafsi, merubah diri sendiri, adalah yatruku baina nafsihi wa ladzati al-halal. Dia berusaha untuk meninggalkan kesenangan dirinya, hobi dirinya, kenikmatan terhadap dirinya, bahkan kesenangan-kesenangan yang ada pada dirinya, al-halal, walaupun sifatnya halal. Kenapa? Halal akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang haram. Yang halal pun yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka yang seringkali melakukan yang namanya kuliner hanya sebatas untuk melampiaskan daripada kegemarannya, kesenangannya dan sebagainya, tanpa didasari dengan niat, maka apa yang dilakukan orang tersebut adalah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan, hadirin sekalian rahimahullah, dan sudah ternyata menjamur kepada kaum muslimin dan muslimat. Belum lama ada wisata yang baru kunjung sana, ada wisata baru kunjung sana, tanpa mempertimbangkan niatnya apa. Yang tadi saya katakan, ya jangankan yang sebatas haram, yang halal pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kegiatan yang kita lakukan tanpa didasari dengan niat, maka kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang dilakukan oleh Nabi Daud. Sementara untuk menegakkan hal-hal seperti itu yang sifatnya kegemaran, hobi, kesenangan dan lain sebagainya, walaupun itu halal, tetapi Nabi Daud berusaha untuk menegakkan hal seperti itu. Hadirin sedang sholat Jumat rahimahullah. Mudah-mudahan di akhir tahun ini sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan berkumpul membaca suatu Yasin, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya agama. Sementara di antara saja kata silakan untuk melakukan kemaksiatan dan sebagainya, untuk membendung hal seperti itu, terutama keluarga kita, anak-anak kita. Mari untuk sama-sama untuk bermuasabah, introspeksi diri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim
wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.